Ada banyak kejadian dalam kehidupan seseorang yang ingin dia bagikan dengan ayahnya. Dulu sangat sulit karena ayah saya tidak berada di dekat kami dan kami tidak bisa berbicara atau bertemu dengan beliau. Hampir 4.000 mil jauhnya ayah Atia, Tahir Mahdi Imtiaz Warraich, dipenjara atas tuduhan tidak adil. Berbagai upaya pembebasan dengan jaminan telah gagal dan hidup menjadi tak tertahankan. Istri saya sangat tertekan, tapi saya menghiburnya. Meski begitu, dia benar-benar khawatir karena tahu situasi akan menjadi sangat sulit. Kejahatannya tak lain hanyalah karena menjadi seorang Ahmadi. Terkadang saya merasa takut. Tidak diragukan, saya memiliki keyakinan kepada Allah Ta'ala, tapi bagaimanapun saya tetap manusia biasa. Dia memiliki satu sumber penghibur, seorang ayah rohani di ambang pintunya. Pertama kali saya berbicara dengan ayah saya selama penahanannya, saya tidak bisa berkata apa-apa. Saya hanya menangis terseduh-seduh. Sedangkan ayah saya tertawa. Beliau tertawa banyak. Saya masih mengingatnya sampai hari ini. Ayah saya berkata, "Nak, temuilah Huzur dan mintalah doa kepada Huzur." Saya berkata, "Baik, Ayah." Selama cobaan ini, dia mengunjungi Huzur berkali-kali tanpa pernah tahu apakah dia akan bertemu ayah tercintanya lagi. Orang-orang Gair ada yang bertanya, mengapa kalian tidak meninggalkan jemaat jika penganiayaan begitu parah? Tuntutan hukum pasti akan diajukan. Saya tahu saya akan ditangkap. Beliau saat ini di penjara, tapi Allah Ta'ala akan memberikan karunia-Nya dan beliau akan dibebaskan, insya Allah. Ini juga ujian yang sedang beliau lalui. Hal kedua yang saya doakan adalah, ya Allah, saya tidak tahu berapa lama perjalanan ini. Berilah saya kesabaran dan keteguhan atas perbuatan saya. Saya hanya di penjara selama 10 hari saja. Saya sangat menyadari apa yang terjadi di dalam penjara. Tahun 2006, dan jemaat berada dalam kondisi siaga tinggi. Banyak penangkapan dilakukan dengan dalih palsu, dan Muslim Ahmadi beresiko didakwa di bawah Undang-Undang Penistaan Agama dan Anti-Ahmadiyah Pakistan yang menindas. Menggunakan terminologi Islam adalah kejahatan. Menerbitkan literatur keagamaan dianggap terorisme. Hukumannya termasuk penjara jangka panjang, denda, atau bahkan hukuman mati. Tahir Mahdi bekerja untuk Al-Fazl, surat kabar Urdu internasional resmi Jemaat Muslim Ahmadiyah. Manajer percetakan jemaat sudah dipenjara. Penerbit Al-Fazl menghadapi tuduhan. Dengan latar belakang semua ini, Tahir Mahdi ditunjuk sebagai pencetak, penerbit, dan manajer Al-Fazl. Saya diberitahu oleh pihak berwenang umur ammah sejak hari pertama bahwa tuntutan hukum akan diajukan terhadap Anda. Mereka pasti akan mengajukannya, namun apapun yang terjadi, Anda harus menghadapinya dan melaluinya. Ketika permintaan ini disampaikan kepada Huzur, beliau mengatakan bahwa, baik, karena Tahir Mahdi juga memiliki pengalaman bekerja di percetakan. Saya kemudian mulai bekerja pada Oktober, dan saya menyadari bahwa
tuntutan hukum terhadap Ahmadi sering diajukan. Kami terkadang menerima surat dari polisi bahwa buku ini dan itu telah dilarang dan sebagainya, tapi saya terus berkhidmat. Kekhawatirannya adalah jika beliau ditangkap, maka situasi akan menjadi sulit. Apa yang akan terjadi selanjutnya dan hukuman apa yang akan beliau terima? Seperti yang Anda ketahui, hukuman di Pakistan bisa apa saja, mulai dari 3 tahun penjara hingga penjara seumur hidup atau bahkan hukuman mati. Teman-teman, keluarga, kerabat, dan bahkan teman-teman saya dari Amerika mengatakan kepada saya bahwa mengingat situasi, ambillah cuti dan jangan kembali ke Pakistan, karena Anda akan ditangkap. Tapi ketika saya bertemu dengan Huzur di sini, beliau mengatakan bahwa Anda harus tetap teguh dan tidak goyah. Jadi, saya kembali, dan saya tahu bahwa saya akan ditangkap. Ketika keadaan ini dimulai, dan ketika kami meminta ayah kami untuk meninggalkan tugasnya dan atau kantornya, ayah kami berkata, pertama, saya adalah pelayan jemaat dan juga seorang ayah. Sekarang tahun 2015, para ulama ekstremis terus bersekongkol untuk memenjarakan beliau. Saya dituduh menerbitkan buletin Ansarullah, Al-Fazal, dan buku Bahtranu. Saya mengakui bahwa saya telah menerbitkan ini, dan hukum menyatakan bahwa publikasi ini dilarang. Satu-satunya alasan mereka mengajukan tuntutan hukum terhadap saya adalah karena saya seorang Qadiani atau Ahmadi. Beliau diseret melalui pengadilan dengan beberapa kasus terhadapnya. Setiap kali seseorang dipanggil ke pengadilan, para ulama dan mereka yang mengaku sebagai tokoh agama berkumpul dan tidak ada rasa aman atau perlindungan dalam lingkungan seperti itu. Bahkan ketika Anda pergi ke pengadilan dan tuduhan seperti nomor 295C yang berarti hukuman mati diajukan terhadap beliau, selalu ada bahaya mengintai. Tuduhan ini juga diajukan terhadap Tahir Mahdi Sahib dalam kasusnya. Selama satu kasus, seorang ulama ekstremis menunggu di luar pengadilan bersama polisi. Jadi saya meninggalkan pengadilan setelah dipanggil untuk kasus saya, dan mereka kemudian menangkap saya dan mengirim saya ke penjara. Dalam perjalanan ke penjara, Tahir Mahdi khawatir ada konspirasi terhadapnya. Terkadang polisi menangkap orang dan hanya menyatakan mereka sebagai orang hilang. Jadi saya bertanya-tanya, apakah ini akan terjadi pada saya atau tidak? Setelah ditangkap, ketika mereka membawa saya pergi, saya berdoa kepada Allah Ta'ala untuk dua hal. Saya berdoa, Ya Allah, berilah saya kesabaran dan keteguhan atas perbuatan saya, seperti Engkau memberikan kesabaran kepada Hadrat Sahib Zada Abdul Latif Sahib Syahid. Doa saya yang kedua adalah, Ya Allah, janganlah membebani saya dengan sesuatu yang tidak mampu saya tanggung. Kaum ekstremis mendapatkan apa yang mereka inginkan dan Tahir Mahdi Sahib dikirim ke penjara. Mereka membawa saya ke kantor polisi Millat Park, dan ketika saya sampai di sana, para ulama telah berkumpul di sekitar penjara. Mereka berpatroli di penjara dan mengatakan bahwa mereka akan membakar penjara ini karena ada seseorang yang telah melakukan penistaan agama di dalamnya, meskipun tidak ada hal semacam itu yang terjadi. Keluarga beliau mendengar berita mengejutkan tersebut. Ketika beliau ditangkap, kami langsung diberitahu dan menerima kabar ini dari Pakistan. Kami sangat khawatir, istri saya sangat tertekan, dan saya menghiburnya. Pertama kali saya berbicara dengan ayah saya selama penahanannya, saya tidak bisa berkata apa-apa, saya hanya menangis terseduh-seduh, sedangkan ayah saya malah tertawa. Beliau tertawa banyak. Saya masih mengingatnya sampai hari ini. Ayah saya berkata, Nah, temuilah Huzur. Mintalah doa kepada Huzur. Saya berkata, baik ayah. Dibawa ke sel isolasi, Tahir Mahdi dikurung bersama pasien gangguan jiwa. Orang-orang yang dipenjara karena kejahatan agama atau melakukan penistaan agama dipenjarakan di penjara yang berada di dalam penjara utama. Mereka ditempatkan di sel-sel keamanan tertentu. Hal lain adalah bahwa orang-orang di sana semuanya adalah mereka yang sakit jiwa. Saya dikirim ke sel dengan 5 orang lainnya. 4 dari mereka adalah pendakwa kenabian dan 4 lainnya sakit jiwa dan benar-benar gila. Misalnya, satu mengaku sebagai Imam Mahdi, yang lain mengaku sebagai Muhammad SAW, na'udzubillah, dan ada juga pendakwa-pendakwa palsu lainnya.